Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara kami seiman dan seperjuangan, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam hati kita, dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semuanya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ikhlas karena Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi ulumina fid dharain amin. Ila an qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu al-qira'ata fi qiyam ramadana laylan aktharu min ghairihi kama rawa al-imam Ahmad an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan Al-Quran. Beliau memanjangkan bacaan Al-Quran di dalam qiyam Ramadan, di dalam salat malam di bulan Ramadan. Dipanjangkan bacaan Al-Qur'annya lailan, di waktu malam, aktsaru min ghairihi, lebih panjang daripada selain bulan Ramadan. Jadi panjang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah tuntunan bagi kita sebagai umat Nabi. Ayo kita nikmati solat. Solat kita nikmati, terutama di malam-malam bulan Ramadan. Ayo kita panjangkan bacaan Al-Quran kita ketika kita berdiri. Setelah membaca suratul Fatihah, ayo kita membaca surat yang panjang. Kita nikmati berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan di dalam hati kita. Kalau mungkin kita tidak mampu untuk 30 hari selama malam-malam bulan Ramadan memanjangkan bacaan Al-Quran ketika Qiyamul Lail, mungkin satu malam kita coba. Kita harus mencoba. Harus kita mencoba. Solat sendiri, solat tahajud, mungkin solat tarawih dalam keadaan sendiri di rumah, dipanjangkan bacaannya.
Seperti halnya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmati setiap kalimat demi kalimat, kita nikmati. Syukur-syukur kita menghayati akan ma'ani, akan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ini seperti halnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya sahabat Hudzaifah beliau berkata, ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min Ramadan. Suatu ketika sahabat Hudzaifah beliau berkata, suatu ketika aku ini mendatangi Nabi, aku Hudzaifah sallallahu alaihi wasallam, fi lailatin, di waktu malam, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi suatu ketika aku mendatangi Nabi Muhammad di waktu malam bulan Ramadan. Faqama yusalli, tatkala aku datangi Nabi Muhammad dalam keadaan berdiri menjalankan salat. Falamma kabbaro, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, qala Allahu akbar, dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamati. Nabi Muhammad takbiratul ihram. Nabi Muhammad takbiratul ihram beliau, Allahu akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Fatihah Nabi Muhammad. Setelah selesai membaca surat Fatihah, tsumma qara'a Al-Baqarah. Setelah selesai baca surat Al-Fatihah, sang Nabi membaca surat Al-Baqarah. Bayangkan, surat Baqarah. Setelah surat Al-Baqarah, tak kira sudah selesai, ternyata Nabi meneruskan bacaan Al-Qur'annya lagi malam bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad membaca surat An-Nisa. Membaca surat Nisa Nabi Muhammad. Kemudian saya tunggu sampai selesai surat An-Nisa. Ternyata Nabi Muhammad melanjutkan lagi, thumma ala Imran. Kemudian dibaca surat Ali Imran. 3 surat panjang-panjang Nabi Muhammad 1 rakaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan Nabi Muhammad warattilil Qur'ana tartila, dan Nabi Muhammad membaca Al-Qur'annya dalam keadaan pelan, dihayati makna-maknanya dalam keadaan tartil, dijelaskan betul sifat-sifat hurufnya Al-Qur'an, makhraj-makhrajnya hurufnya Al-Qur'an. Kita berusaha seperti ini, walaupun sekali syukur-syukur bisa 2 kali, syukur-syukur bisa 3 kali, alhamdulillah. La yamurru bi ayatin takhwifin, tidaklah Nabi Muhammad melewati sebuah ayat yang mana ayat ini mengancam neraka, illa waqafa, kecuali Nabi Muhammad berhenti indaha, di ayat tersebut,
dan Nabi Muhammad fasta'adha Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah, memang sunnah kita. Jadi ketika kita lewat surat tentang ayat-ayat siksaan, ancaman, maka kita disunnahkan di dalam fikih, dalam Fathul Muin juga banyak. Kita disunnahkan untuk apa? Untuk berhenti dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Setiap melewati ayat adab, ayat siksaan, ayat ancaman. Dan Nabi Muhammad tidaklah melewati ayat yang menerangkan tentang ampunan, tentang surga, tentang rahmat, kecuali Nabi Muhammad, Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika. Aku meminta rahmat dari hadapanmu ya Allah. Atau terserah apapun, memakai bahasa Al-Quran, memakai bahasa Arab. Ini dihayati benar. Setiap ayat adab kita ingat Allah, setiap ayat rahmat kita pun juga ingat kepada Allah. Terus kita sampai akhir ayat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain disampaikan dari sahabat Hudzaifah juga, qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di malam bulan Ramadan, aku salat bersertaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Hudzaifah berkata seperti ini, faftatah al-Baqarah. Setelah baca Fatihah, iftitah Fatihah, kemudian baca Baqarah Nabi Muhammad. Tak tunggu Nabi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, sampai hatta balagha ra'sal mi'ati, sampai kepada ayat yang ke-100. Faqultu yarka, aku berucap di dalam hatiku, aku berangan-angan di dalam hatiku, mungkin setelah 100 ayat dari surat Baqarah ini Rasulullah akan rukuk. Ternyata apa yang aku angan-angankan di dalam hatiku keliru saya. Ternyata setelah 100 ayat tsumma madu, masih terus Nabi. Hebat Nabi kita. Tsumma madu, kemudian masih terus Nabi Muhammad hatta balagha mi'atain, sampai kepada ayat yang ke-200. Mungkin 200 Rasulullah akan rukuk. Oh, berat, ini berat. Faqultu yarka, mungkin Nabi Muhammad setelah 200 ini akan rukuk. 200 rukuk Nabi Muhammad. Ternyata keliru lagi saya. Thumma madu, terus setelah ayat 200 terus hatta khotamah, sampai selesai surat Al-Baqarah. Selesai. Mungkin ini hanya surat Al-Baqarah saja di dalam hatinya Hudzaifah. Mungkin ini hanya surat Al-Baqarah saja. Fakultu yarka, mungkin setelah Al-Baqarah Nabi Muhammad akan ruku. Nabi Muhammad. Kala Hudzaifah berkata lagi, ternyata belum ruku Nabi. Tsumma iftataha, kemudian Rasulullah memulai lagi suratun Nisa. Dimulai lagi surat Nisa. Faqara'aha, Nabi Muhammad menyelesaikan surat An-Nisa. Qala, kemudian Hudzaifah berkata lagi, tsumma raka, mungkin setelah surat An-Nisa ini Nabi Muhammad rukuk. Benar Nabi Muhammad. Faqala fi ruku'ihi, kemudian Nabi Muhammad selesai surat An-Nisa, Nabi Muhammad rukuk. Dan Nabi Muhammad berkata, Subhana Rabbiyal Adzim.
Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Subhana rabbiyal azim. Lah ketika Hudzaifah ini ruku bersama dengan sang Nabi, beliau berangan-angan, kapan i'tidalnya? Kapan i'tidalnya? Berapa kali bacaan Subhana rabbiyal azimi? Berapa lama bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lama benar ternyata. Ternyata ditunggu-tunggu oleh Hudzaifah. Wa kana ruku'uhu, dijelaskan oleh sahabat Hudzaifah, ternyata rukuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimangzilati qiyamihi, sama lamanya dengan berdirinya. Allah. Jadi ndak aneh itu. Ndak aneh kalau Nabi itu sholat kakinya bengkak, itu ndak aneh. Memang yang dibaca kayak gini kok. Aifi italati, yaitu di dalam panjangnya, sama rukuknya Nabi Muhammad sama panjangnya dengan berdirinya Nabi Muhammad. Thumma sajada, setelah rukuk kemudian Nabi Muhammad i'tidal. I'tidal tidak begitu lama. Sujud Nabi Muhammad. Allah. Sujud Nabi Muhammad, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan sahabat Hudzaifah berangan-angan kapan berdiri dari sujudnya ini, kok lama bener. Ternyata ditunggu-tunggu. Fakana sujuduhu sallallahu alaihi wasallam mithla ruku'i. Ternyata sujudnya Nabi Muhammad ini sama dengan panjangnya rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya ini, lama sujudnya Nabi Muhammad sama dengan lama rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala subhana rabbiyal a'la wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati rahmatin sa'ada. Nah, ketika Nabi Muhammad ini membaca surat pendek melewati ayat rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ada, memohon. Sa'altu rahmataka ya Allah, sa'altu rahmataka, bebas. Wa idza marra bi ayati adzabin ta'awwadha. Dan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ayat azab, Nabi Muhammad ta'awwadha. Allahumma inni na'udzubika min adzabik. Allahumma inni na'udzubika min adzabik. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi azza wa jalla sabbaha. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati ayat yang mana ayat ini adalah tanzihun, makna mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, makna mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad sabbaha, Nabi Muhammad pun juga membaca tasbih, subhanallah. Kayak subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad subhanallah. Ini sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan itu tidak membatalkan, yang penting memakai bahasa Arab. Dan ini kebiasaan, ayo kita amalkan ini. Salat yang panjang kita. Wa amara Umar radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b, Tamiman ad-Dari radhiyallahu anhuma ayyakuma bin nas. Fakana al-qari'u minhuma yaqra'u bil mi'ataini fi ra'atin wa ma kanu yansarifuna min qiyami Ramadan illa akhir al-lail li itrakis sahur. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pada semasa khalifah beliau, pada masa beliau menjabat seorang khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab ini memerintahkan Ubay bin Ka'b
wa Tamiman ad-Dari radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari. Yang kedua adalah Tamiman ad-Dar radhiyallahu anhu. Untuk apa? Ayyakuma bin nas, untuk salat mengimami manusia. Fakana al-qari'u minhuma, dan yang membaca surat adalah salah satu di antara keduanya ini. Yaqra'u bil mi'ataini fi raq'ati, yang mana membaca 200 ayat fi raq'ati, di dalam satu rakaat. Salat tarawih, bayangkan satu rakaat salat tarawih 20 rakaat. Satu rakaatnya berapa? 200 ayat. Satu rakaatnya 200 ayat. 2 rakaat 400 ayat. Terus seperti itu, terus seperti itu ya. Tidak tahu di Indonesia masih ada benda adat-adat sahabat Nabi seperti ini. Ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Tarawih satu rakaat itu 200 ayat, satu rakaat 200 ayat, seperti masanya Khalifah Umar bin Khattab. Wa makanu yansarifuna, dan mereka ini tidaklah berhenti-henti untuk selesai dari salatnya di malam bulan Ramadan, illa akhiral lail, kecuali akhirnya malam, liidrakis sahur, karena berjumpa dengan sahur. Habisnya sahur, habisnya sahur, tidak kebayang kita. Terus pokoknya seperti itu. Kalau seandainya di dalam pondok pesantren ada yang seperti itu, ya sah-sah saja, ya boleh-boleh saja. Mungkin ada pondok pesantren yang hufadzul Quran, yang para penghafal Al-Quran, mereka menikmati salatnya di malam-malam bulan Ramadan sampai berjumpa dengan waktu sahur. Hikmat. Satu malam satu juz itu sudah nikmat. Kayak pondok Al-Bahjah, satu malam satu juz, satu malam satu juz. Waqad kana minas salaf as-salih, dan kebiasaan dari ulama-ulama salaf as-salih, ulama salaf setelah para sahabat Nabi, man yakhtimu fi qiyam Ramadan ay salati tarawih fi kulli 3 layalin khatmatan. Dan kebiasaan ulama-ulama salaf, jadi beliau itu mengkhatamkan di dalam salat tarawihnya malam Ramadan, salat tarawih di malam bulan Ramadan, fi kulli 3 layalin, di setiap 3 malam, khatmatan, satu khataman. Ini ulama salaf. Jadi satu malam 10 juz, satu malam 10 juz. Ini amalkan, ini sekali saja sudah. Amalkan. Ya lihat Al-Quran lah. Kalau tidak hafal Al-Quran, bawa Al-Quranul Karim, bawa, diamalkan minimal seumur hidup sekali. Cukup ya, katakan cukup ya belum cukup ya, tapi mampu kita ya segitu ya, wallahu alam itu. Ya semoga Allah mengampuni kita semuanya itu. Wa minhum man kana yakhtimu fi qiyam Ramadan kulla 7 khatmatan, dan sebagian dari ulama salaf pun juga ada ulama yang mengkhatamkan ketika salat tarawih 7 hari 1 kali khataman. 7 hari 1 kali khataman. 7 hari 1 kali khataman. Berarti 1 bulan 4 kali khataman sekitar. Wa minhum man yakhtimu kulla 10, dan sebagian dari ulama salaf ada yang mengkhatamkan 10 hari sekali di salat tarawih. Tidak tahu selain salat tarawih, mereka pun juga membaca Al-Quranul Karim. Salat tarawihnya saja 10 hari khatam 1 kali khataman.
Jadi mereka itu sudah dekat benar kepada Al-Quran itu, sudah menjiwai benar kepada Al-Quran, sangat cinta benar kepada Al-Quran. Ya kita ini, masalahnya kita ini latih diri kita untuk mencintai Al-Quran. Cintai Al-Quran, sangat indah. Semakin kita ini kenal kepada Al-Quran, maka kita pun juga semakin indah untuk bersama kepada Al-Quran. Kita semakin indah bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Semakin kita kenal kepada Al-Quran. Bagaimana kita kenal kepada Al-Quran? Likathrati qiraatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Qala al-Allamah Ibnu Hajar, kita berikan contoh dari para ulama-ulama salaf kita. Qala al-Allamah Ibnu Hajar al-Haytami, berkata Imam Ibnu Hajar al-Haytami, wa kana lisyafi'i, kebiasaannya imam kita Imam Syafi'i, wa kana lisyafi'i, kebiasaannya imam kita Imam Syafi'i, fi Ramadhana, di bulan Ramadan, fi Ramadhana, di bulan Ramadan, situna khatmatan, 60 kali khataman Al-Quran, yang mana yaqra'uha fi ghairi sholatin, yang mana 60 khataman itu selain sholat, selain sholat tarawih. Enam 60 kali khataman satu bulan. Jadi di siang hari ya khatam. Jadi satu hari berapa coba? Satu hari 2 kali khataman. Kalau 60 khataman, Ramadan 30 hari, satu hari 2 kali khataman coba. Di selain sholat, fi ghairi sholati, selain sholat. Itu Imam Syafi'i, khusus bulan Ramadan. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu mithla dzalik, dan juga yang sama kebiasaannya adalah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Selama bulan Ramadan 60 kali khataman, satu hari 2 kali khataman Al-Quranul Karim. Nikmat mereka baca Al-Quran itu. Mereka nikmat dunia, nikmat akhirat. Mereka sudah nikmat bersama dengan Al-Quran, itu nikmat. Mereka lupa segalanya karena keindahan Al-Quranul Karim. Wa kana az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Quran wa it'amu ta'am. Dan Imam Zuhri ketika masuk bulan Ramadan, beliau berkata, innama huwa tilawatul Quran. Ini bulan Ramadan, ini adalah bulan baca Al-Quran. Ayo baca Al-Quran. Dan bulan Ramadan inilah wa it'amu ta'am, dan bulan memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sudah amalkan ini, amalkan kebaikan ini. Baca Al-Quran, bersedekah. Baca Al-Quran, bersedekah. Mungkin bisa bersedekah kepada para penuntut ilmu, bisa bersedekah kepada orang-orang fakir, bisa bersedekah kepada para takmir, pengurus-pengurus masjid, siapapun di antara saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan, di antara mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, alhamdulillah para saudara-saudara kami semuslim, bahwasanya program di Al-Bahjah Blitar ada program tahfidzul Quran yang terletak di Kunir, khusus Pondok Putri. Pondok putranya di mana? Di Bacem sana. Yang mana juga tahfidzul Quran, karantina Al-Quranul Karim, para penghafal Al-Quran. Cuma laki-laki dan perempuan harus dipisah, wajib sesuai dengan petunjuk guru mulia kita Abu Yahya. Jadi jaraknya lumayan jauh, jaraknya sekitar setengah jam
dari kota Kunir, dari kota Blitar yang daerah Kunir sampai ke Bacem, setengah jam. Jadi insya Allah terjauh dari fitnah. Insya Allah Allah menjaga hati-hati anak-anak kita semuanya, para santri-santri Al-Bahjah, dijaga dari taqrabuz zina, dari mendekati perzinahan, dijaga dari berpacaran, naudzubillah, jauh dari pandangan para calon-calon ulama. Dan juga alhamdulillah tahun ini buka SMP khusus laki-laki yang terletak di Bacem sana. Laki-laki, tapi laki-laki, jaraknya setengah jam dari Kunir. Nanti dibuka. Siapapun yang ingin mendaftar, silakan daftarkan, titipkan anak kita kepada pondok pesantren yang berakidah ahli sunnati wal jamaati, yang begitu menjaga akhlak pergaulan, sangat dijaga akhlak, sangat dijaga ucapan pun juga sangat dijaga, adab kepada kedua orang tua pun juga harus sangat dijaga, karena la yadkhulul jannata illa biqalbin salim, tidak akan masuk surga kecuali seorang hamba yang memiliki hati yang bersih, tidak ada dengki, tidak ada cinta dunia, tidak ada dendam. Maka kita harus didik anak-anak kita semuanya untuk memiliki hati yang bersih, hati yang suci, insyaallah ahli surga dengan tanpa hisab. Kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah irhamna jami'an. Allahumma ya Allah ighfir dhunubana jami'an ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jauhkan kami dari maksiat ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari tergelincirnya dosa yang mengakibatkan Engkau murka kepada kami semuanya ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah ya Allah. Sibukkan kami ya Allah, sibukkan kami ya Allah, rindukan kami ya Allah untuk membaca ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan kami di bulan Ramadan, rindukan kami ya Allah di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Qur'anul Karim, untuk mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sedikit-sedikit ya Allah mudahkan kami untuk menghafal Al-Qur'anul Karim ya Allah. Belajar tentang makhraj-makhrajnya Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan ini ya Allah. Karena itu semuanya adalah suatu hal yang mulia di hadapan Engkau ya Allah. Al-Qur'an mulia di hadapan Engkau ya Allah. Para perindu-perindu Al-Qur'an mulia di hadapan Engkau ya Allah. Orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an pun juga mulia di hadapan Engkau ya Allah. Orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an pun juga mulia di hadapan Engkau ya Allah. Kami ingin seperti mereka semuanya ya Allah. Kami rindu ingin mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Engkau ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah, jaga keturunan-keturunan kami ya Allah, jaga mereka semuanya ya Allah. Jadikan mereka semuanya ya Allah, kami mohon ahli istiqomah dan ahli surga ya Allah. Dan jauhkan mereka dari fitnah dunia, jauhkan mereka ya Allah dari fitnah pergaulan bebas ya Allah. Mudahkan kami ya Allah mendidik anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah mengenalkan anak-anak kami kepada Engkau ya Allah. Mudahkan ya Allah kami mengenalkan anak-anak kami kepada Al-Quran, mengenalkan anak-anak kami kepada baginda Nabi Muhammad. Dan wafatkan kami semuanya husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini Kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.